Di kula terangno nggih cara madzhab Abu Hanifah banyu iku ora iso najis. Wis pokoke banyu iku nyucekno dadi ora iso napa? Najis. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kolah. 2 kolah niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi. Berarti kiri kanan atas bawah niku napa? 1 meter niku pun 2 napa? Kolah. Niku nak cari Imam Syafi'i, jika air sebelum 2 kula itu kena najis sedikit rubah atau tidak rubah najis, nggih. Tapi kalau terlalu banyak, meskipun kena macam-macam tidak nopo, tidak najis. Terus illa mata ghayyara kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar gitu yang beribu-ribu liter, tapi kok warnanya sudah warna coklat, ya kayak tinja macam-macam itu dihukumi nopo? Najis. Tapi wis macam-macam malah madhab dalam air. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih, monggo nak jenengan napi latihan ijtihad, kok menyesatkan ya ora apa-apa, sementing ini latihan. Jadi di Madinah, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai loh. Saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir. Ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gedene sumur enggak sepiro. Nabi itu wudu di situ, terus diingatkan ya Rasulullah, itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah, batang anjing, dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan alma tahurun la yunajjisuhu syai'un, kata Nabi, yang namanya air itu menyucikan, tidak pernah bisa kena najis ya. Alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu sampai rasa bojiro-jirono. Alhamdulillah hadisnya ngono. Ya kan ya, paham kan ya? Mana nak sampean ditangkleti? Kulon sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus, saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, lah kamu pakai ndak? Ya sudah pakai, tapi tetap tanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh, lah itu yang limbah keluarga ya kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi tank macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara kok istihad ya. Karena kalau menurut Syafi'i 2 kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis ya. Kalau teletong sapi kan ijek ono intikal madhab, rausul makul tohir. Kotoran hewan suci itu suci. Masih banyak madhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, nggak ada madhabnya itu. Jadi kotoran wedhus iku ono ulama sing darani suci, tapi nek kotoran ruhin gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diijtihadi, pokoknya Nabi ngendikan begitu gitu. Ya sudah orang terus ya sudah begitu. Paham gitu. Terus seperti di sini misalnya yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Code kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor air besar, air kecil kan lewat semua. Macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tahura, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu 2 dalam mazhab Syafi'i itu. Air dan tanah. Ya, air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah 1. Ini kalau sampean coba tidak apa-apa, api. Makanya kalau ada boto, coroknya apa Mus? Boto ya. Boto bangunan apa? Boto. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak buahan pletong itu kan dia. Terus dipakai botol. Dicampur-campur, diulet-ulet. Terus dadi napa?
foto. Cara madzhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara madzhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat dibakar, sholat suci itu. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga kalau disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air. Artinya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis ya kemudian dibakar, itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah tuh. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri ya. Nggih. Ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1 2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Nggih, fikih ini yang kita alami napa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh, tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis, alma utahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang bener aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo rubah. Nah itu ya itulah ijtihad. Ijtihad itu ya. Ijtihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Karena ya sama-sama mirip-mirip itu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Wah, nek cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten niku. Kaya PDAM ngoten niku. Engger gak ambu taek terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul bareng kok repot. Kula sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kata saya gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama ima antahuro. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lugat ya. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham nggih Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga mazhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya. Dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tahur itu kan wazannya fa'ulan. Tahuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni. Syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tahir suci, kalau tahur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya tidak ada mustakmal, ya, tidak ada apa? Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah itu mazhab kita.
Madzhab Syafi'i. Sampeyan anut di pokoke kula cerita. Kula cerita sama nak kedesek nggih nganggo sing gampang mawon. Dadi gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan faulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi untuk mengulang kayak ghafir nyepuro ghafurun sering nyepuro. Paham ya? Makanya orang itu kalau zalim itu ya zalim, kalau zalum banget zalime. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zaluman jahula. Zalim itu zalim biasa, zaluman banget zalime. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget gobloke. Berarti kalau tohuron banget nyuciin berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustamal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustamal. Hotel itu kan kotaannya cilik toh kan. Tahu nggak hotel mari ruhen. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat toh mus. Nyiprat kena banyu di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan kita. Iya kan? Terus kemudian intikal lah suci mas. Takoki pangeran, kok gue bolak-balik intikal mazhab Gusti. Jare sapa jare Gus Pak ngono takoki ngono. Lah kowe muni kowe kok ora takoki malah pusing. Kayak Mbah Khalil Bangkalan itu. Kalau nalkin mayit itu masyhur Mbah Khalil Bangkalan. Tidak nalkin mayit itu. Yo kan yo, aku sibuk urusanku akeh. Takoki malaikat ngenteni Mbah Khalil, tinggal mire. Sing ngono tok. Nalkin meneh. Ya dia soalnya nak takoki malaikat marbuka manabiuka ngenteni ketuane. Maksudnya ngenteni dekne jare. Ya sudah ditinggalin. Ya orang ditakoki wong dekne orang kabudut. Pokoke diwarai kabeh. Nah, terakhir beliau rodok modern. Ngenteni ketua rombongan pokoke jare. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi aja tiru kan ngono takoki malaikat ngentosi Gus Pak. Aku teko tutuki mawon Gusti. Sewen. Yakin mugorokin ngomong ngoten kula ngomong Mungkar Nakir. Kamu tahu kan tugas standar Anda? Apa? Ya tugas standare Mungkar Nakir nutuki iku wis biasa wae. Biasa nutuki tak kan apa? Nah itu mungkin guyone wali ku jek mungkin. Kadang orang itu engkar ndak bisa. Yaitu tadi piye wae resmi teknya Allah tu yaumana kullu unasim bi imamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya. Bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Ya, teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyarus Syafi'iyah, terus Imam Syafi'i disuruh maju ya ma'asyarul Malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan mazhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu ngikuti tradisi ketuanya. Lagi coba orang Indonesia mbok bodoh mbok ora, mbok pinter mbok ora ngger Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaih kan gitu. Ya kita tidak tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua, mungkin kita tidak punya tradisi. Makanya dipanggil itu ketuanya. Paham? Makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas. Misalnya rapati bener, penting ini ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu. Kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung sampean. Ketua sopo nyebut ketua partai. Waduh. Ketuane partai dia celok pangeran Melayu. Wah, ngadepi pangeran meriang tetep. Paham gitu. Jadi nanti sampean itu ditanya itu lewat nopo? Lewat nopo? Ketua. Terus ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikutin ndak. Nah, yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah. Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal. Meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Kalau saya masih hidup berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi.
Jadi ora kudu artine sunnah iku wajib atau sunat. Buktine ning Quran ana sunnatallahil latif sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang tidak apa? Benar. Kata Nabi, kalau saya masih hidup, fali asunna lakum asunan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnat. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundhut jare Nabi, aku jejer pangeran. Dadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek, langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Tapi terus Nabi mulai menangis. Tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus fa'aqulu suhqan, ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat ahdatsu itu apa? Ada yang itu bid'ah gitu. Macam-macam. Kalau ulama sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur papat ae kesel kok malah muni 6 itu. Utawa zuhur kok mau 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik unta. Orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal nak detailnya sunnah Rasul poligami setelah istri pertama meninggal. Jadi kayak Rohin itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup 2 dia. Tapi sudah. Nah, bukan artinya kalau sampean memaksakan gitu. Sampean kalau enggak percaya saya bacakan ayat. Wal khailah wal bighola wal hamira litarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik unta, naik himar. Setelah kamu naik dan kamu tenang di atas punggungnya, litastawu ala zuhuri summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin. Artinya ketika kita naik unta zaman dulu dan tagnya memang unta, itu terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai unta, sehingga kalau yang naik Innova tidak usah baca itu gitu. Wah, aku numpakku ora unta kok, dadi ora usah maca subhanalladzi wa sakhkhara lana. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake unta. Ya ngajak goblok bareng to, mosok tepuk kanthi begitu itu. Makanya sensitif, bakas bid'ah ndak itu sensitif. Tidak usah dibahas, biasa saja. Nek senak ra cocok ya diem aja. Sudah, sebenarnya ra cocok ora sampe nglakoni tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang, dimaki-maki. Orang Sidoarjo. Padahal wong Jawa Timur, ya aneh. Kan ada orang matur Rasulullah namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah, saya ini kuat puasa terus. Kata Nabi, jangan puasa 1 bulan 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh. Karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah, saya ini tiap hari khatam Quran. Jangan 1 bulan sekali saja baru khatam. Enggak ya Rasulullah, saya ini ingin sering khataman. Ya sudah kalau gitu seminggu sekali, sab'al layal. Saya lebih kuat ya Rasulullah, 3 hari. 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin, kata Nabi. Ya Rasulullah, saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu, kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan, karena semaan itu kan 1 hari khatam. Faham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan, karena semaan itu 1 hari apa? Khatam. Lewat telepon, pertama lewat santri saya, terus lama-lama lewat telepon. Terus saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Terus saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi nyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah, lakukan saja. Anda sering enggak khataman tiap 3 hari?
Tidak pernah, setahun aja tidak mesti. Lah iya kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu tidak setuju. Enggak apa-apa, kamu anti semaan enggak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap hari, tiap 3 hari khatam. Menang deh. Jadi, lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam karena dawuh Nabi iqra'hu fi kulli salasin. Tidak juga kan mereka juga orang yang enggak jarang baca. Jarang baca apa? Lah itu enggak fairnya di situ. Makanya nggih biasa mawon. Cuman semaan apal Quran wis semaan. Nah apal Quran ya wiridan, malah lucu to apal Quran kok semaan. Yes ngono ae arapal ya nyemak kan, kok kesel ya mulai. Jadi bang nyemak sampai geremeng. Bariku mangan entek akeh kan malah lucu. Wong nyemak ya udah kurang ajar. Jajal kok nyemak ki delok ngarep mbek guri tok, geres kembar ya wis. Aku serah kelakuane wong nyemak. Kan dekne rapal kan ya. Biasane nyegat guri to. Kok agar gurine kembar pojok ya. Wis. Kok agar gurine pojok kembar. Ya sing semaan akhire pinter sing maca kembar gurine ya repot.